keys, push the start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled up the lot, that's nothing. Up in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Akuntansi Partai Politik atau Parpol dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Akuntansi Partai Politik. Partai politik adalah institusi politik yang berupa organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka mencapai kesejahteraan serta kedaulatan rakyat. Kedua, fungsi partai politik. Fungsi partai politik terdapat ada 4. Yang pertama, partai politik sebagai sasaran komunikasi politik. Kedua, partai politik sebagai sasaran sosialisasi politik. Ketiga, partai politik sebagai sarana dan rekrutmen politik. Keempat, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Ada pembentukan partai politik. Yang pertama yaitu partai politik didirikan dengan warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Kedua, adanya akta notaris disertai dengan pengurusan tingkat nasional. Ketiga, partai politik tersebut harus didaftarkan ke Departemen Kehakiman. Keempat, pengesahan partai politik dilakukan oleh Menteri Kehakiman selambat-lambatnya 30 hari setelah penerimaan pendaftaran. Kelima, pengesahan partai politik diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 6. Jika terjadi perubahan pada partai politik harus didaftarkan kembali ke Departemen Kehakiman. Azas dan ciri-ciri partai politik. Yang pertama, azas partai politik adalah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap partai politik mencerminkan ciri-ciri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya yang tidak ditentangkan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah tujuan partai politik. Yang pertama, mewujudkan cita-cita nasional Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, menunjang kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Ketiga, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, hak partai politik. Yang pertama, memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil di negara. Kedua, mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri. Ketiga, memperoleh hak cipta atas nama, lembaga, dan tanda gambar yang partai dari Departemen Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pemilihan umum. 5. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat. 6. Mengusulkan penggantian antara waktu anggota di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Menyusul pemberhentian anggota di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewajiban partai politik. Yang pertama, mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedua, memelihara dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, berpartisipasi dalam pembangunan nasional. 4. Menunjang tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kelima, melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik. 6. Mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum. 7. Melakukan pendaftaran dan pemeliharaan keterlibatan data anggota. 8. Pembukaan pemeliharaan daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. 9. Membuat laporan keuangan secara berkala 1 tahun sekali kepada Komisaris Penilaian Umum setelah diaudit oleh akuntansi politik. Keanggotaan dan kedaulatan partai politik. 1. Berumur 17 tahun sudah atau pernah menikah. 2. Bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif. 3. Kedaulatan partai politik berada di tangan anggota. 4. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Keuangan partai politik. 1. Iuran anggota dan bukan anggota yang sah menurut hukum paling banyak senilai 800 juta dalam waktu 1 tahun.
2. Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan atau jasa. 3. Bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam peraturan pemerintah diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat. Larangan partai politik. 1. Bendera atau lembaga negara Republik Indonesia. 2. Lambang lembaga negara atau lambang pemerintah. 3. Nama bendera atau lambang negara lain dan nama bendera atau lambang lembaga badan internasional. 4. Nama dan gambar seseorang. 5. Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan partai politik lain. Pengawasan pada partai politik. 1. Departemen Kehakiman. 2. Komisi Pemilihan Umum. 3. Departemen Dalam Negeri. Akuntabilitas partai politik. Pertanggungjawaban keuangan organisasi partai politik sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik peserta pemilu adalah penyampaian laporan dana kampanye yang harus diaudit akuntan publik ke KPU serta terbuka untuk diakses publik. Laporan yang dihasilkan. 1. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan suatu partai politik mencakup besarnya aset atau harta, liabilitas, kewajiban, dan aset neto yang dimiliki oleh partai politik yang bersangkutan. 2. Laporan aktivitas. Laporan aktivitas yaitu laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran atau beban yang berbasis aktivitas yang mencerminkan kinerja suatu partai politik dalam kurun waktu tertentu. 3. Laporan perubahan dalam aktiva neto atau ekuitas yaitu laporan yang menampilkan perubahan aset neto yang dimiliki suatu entitas non-laba. 4. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menunjukkan aliran kas atau cash flow dari sebuah entitas dengan menampilkan besarnya jumlah aliran kas yang diterima dan dikeluarkan oleh entitas pada suatu periode berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan. 5. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan digunakan untuk menyajikan hal-hal penting yang berkaitan dengan laporan keuangan suatu entitas. Informasi yang disajikan dalam CALK adalah 1. Informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. 2. Informasi yang disyaratkan dalam SK tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan. 3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan. Akuntansi lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. LSM dapat diartikan sebagai organisasi swasta yang berbasis nilai tergantung dalam keseluruhan atau bagian pada lembaga donor dan pelayanan sukarela. Sifat dan karakteristik akuntansi lembaga swadaya masyarakat. Sifat dan karakteristik organisasi LSM yang tergolong ke dalam organisasi nirlaba serta organisasi lainnya yang profit oriented dapat dilihat dengan membandingkan tujuan organisasi, sumber pendanaan pada pola pertanggungjawaban, struktur keorganisasian dan anggarannya. Ciri-ciri LSM. 1. Formal. 2. Swasta. 3. Mencari keuntungan. 4. Sukarela. 5. Menjalankan organisasinya sendiri dan tidak dikontrol oleh pihak luar. Dan 6. Non-religius dan non-politik. Selanjutnya peran-peran lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama motivator, yang kedua komunikator, yang ketiga dinamisator, yang keempat fasilitator. Faktor-faktor penunjang peran lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama, sumber daya manusia. Kedua, material atau bahan. Ketiga, dana. Keempat, teknologi atau peralatan. Selanjutnya, tujuan akuntansi lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan dalam mengelola secara tepat. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan pengelola. Ketiga, organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawabnya. Dana lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama, APBN atau APBD. Kedua, Lembaga Pembangunan Nasional. Ketiga, pemerintah luar negeri. 4. LSM atau NGO internasional melalui kerjasama program atau proyek. Metode pencatatan akrual. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Kedua, menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi LSM mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya. Ketiga, menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan organisasi LSM untuk mendanai
aktivitasnya, dan untuk memenuhi kewajiban serta komitmennya. Keempat, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi LSM dan perubahan di dalamnya. Kelima, menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja organisasi LSM dari segi biaya, jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Laporan yang dihasilkan oleh LSM. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kedua, laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai yang pertama, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah serta sifat aktiva bersih. Yang kedua, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain. Yang ketiga, bagaimana sumber daya digunakan dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Yang ketiga, laporan arus kas. Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas. Yang pertama adalah aktiva pendanaan, yang kedua penggunaan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas. Sumbangan berupa bangunan atau aktivitas investasi. Pengelompokan aktivitas dan arus kas. Yang pertama, aktivitas investasi. Yang kedua, aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Yang ketiga, aktivitas operasi. Dan gambarnya dapat dilihat pada PPT. Yang selanjutnya, siklus akuntansi keuangan lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama, tahap pencatatan, yaitu kegiatan mengidentifikasi dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal, memindah bukuan atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok dan jenisnya ke dalam buku akun buku besar. Yang kedua, tahap pengiktisaran, yaitu penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja atau neraca lajur, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutup, dan pembuatan ayat jurnal pembalik. Yang tahap ketiga adalah pelaporan. Laporan surplus defisit, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi biaya lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama, biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya semi variabel, yang keempat biaya langsung, yang kelima biaya tidak langsung. Laporan biaya lembaga swadaya masyarakat bisa teman-teman lihat. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.